Mail. Jujur tadi pagi gue baru tahu nih masalah Mail karena seperti yang kalian tahu gue itu sekarang lagi seru-serunya dagang. Gue lagi happy-happynya jualan. Jadi tadi pagi gue live dan banyak yang bilang Kak Mail digerebek, Mail digerebek. Nah ini pemikiran si bodoh ini ya, gue sebagai orang awam itu mikirnya kalau nggak narko, museum. Bener kan? Karena yang namanya penggerebekan itu identik sama museum atau narko. Ternyata enggak coy. Gue itu nggak mau ikut campur yang masalah MM-an itu ya. Gue nggak tahu, gue tidak tahu bentuknya seperti apa. Duit 5M itu gue tidak pernah melihat, yang 2M juga gue nggak tahu. Karena kalau kita perhatikan ini sudah semakin sudah semakin melebar kemana-mana. Yang tadinya fokusnya itu si Sahrul jadi tersangka, terus backingan-backingannya pada muncul semua dan melebar kemana-mana. Tiba-tiba Laura kabur, ini udah makin kayak benang kusut, bener gak? Gue cuma mau fokus di masalah penistaan agamanya si Sahrul. Tapi untuk yang satu ini, gue ini udah gak beres. Si Mail ini kan baru bisa tidur tuh pagi ya. Jadi dia baru tidur jam 5:30. Terus tiba-tiba dia kebangun karena ada suara yang nyongkel-nyongkel. Ada suara orang nyongkel-nyongkel heksosnya dia. Kebangun ada dibukalah. Tiba-tiba pas dibuka ada 9 orang petugas kepolisian ya menggeruduk masuk. Di uniknya lagi ya, Mail ini kasusnya sudah naik penyidikan. Tapi Mail sebagai saksi terlapor, dia tidak pernah mendapatkan surat panggilan pemeriksaan pertama, kedua nggak ada. Surat pemeriksaan dia itu baru diterima saat penggerebekan itu. Dan kocaknya lagi, lawaknya lagi nih, cuma HP-nya yang diambil. Mailnya tidak diamankan. Udah gitu lucunya, ada surat dari pengadilan juga. Jujur gue jadi mempertanyakan, ada apa nih hukum kita nih, hukum Indonesia tuh gimana nih? Apalagi kubu pelapor ya, kubu pelapor itu udah koar-koar seakan-akan sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Dengan dugaan ada koordinasi dari pihak kubu pelapor dengan kepolisian, saya jadi mempertanyakan kredibilitas polisi Indonesia itu seperti apa. Maaf, tapi ini hukum kayaknya cuma jadi bahan ancaman gitu loh. Jadi kehilangan taring, jujur ya, jadi kayak kehilangan taring. Ini jadi makin makin menguatkan bahwa hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Kalau misalnya lu bisa beli hukum atau lu bisa mengatur hukum dengan uang lu yang banyak itu, nggak usah koar-koar. Kasian kan, kepolisian jadi makin jelek nilainya di mata kita. Sekali lagi saya tidak mengomentari masalah miliaran-miliaran itu, saya tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi di sini saya hanya mempertanyakan gimana sih nih Pak hukum di Indonesia? Sudah ada di sosial media. Saya cuma mau bilang, kemarin polisi datang ke kosan saya itu bukan menggerebek saya, tapi nyongkel heksos saya dan matiin sekring saya. Saya juga bingung, saya bukan narkoba, saya bukan gembong, saya bukan maling, saya bukan teroris, saya bukan apapun itu. Tiba-tiba datang 9 orang yang dimana saya masih tidur jam 9 pagi. Terus saya bingung, tiba-tiba udah ada penyitaan barang seperti handphone saya, karena saya bingung, saya belum dapat laporan panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga itu tidak ada. Tiba-tiba udah ada 9 orang untuk menyita. Saya juga bingung. Itu Bapak polisi, saya bertanya, Bapak polisi itu kemarin mungkin dapat mobil satu-satu kali ya dari pelapor ya? Bagaimana? Kepada Bapak Kapolri yang terhormat Bapak Sigit, Pak, gimana Pak? Katanya Bapak lagi bebenah untuk supaya warga rakyat Indonesia ini percaya lagi sama polisi. Tapi kenapa masih ada yang melenceng? Ini dari polisi cyber. Polisi cyber yang dimana dia tiba-tiba, saya belum dapat surat panggilan apapun, tiba-tiba udah ada penggerbekan di tanggal 15 Januari kemarin. Gitu, saya juga bingung Pak, saya tidak ada panggilan pertama, tidak ada panggilan kedua, terus dia gitu, tiba-tiba itu yang melapor di tanggal 3 Desember sampai naik ke penyidikan tanggal 30 Desember. Itu gimana Pak? Itu gimana? Polisi cyber ini apakah sudah dapat mobil atau dapat rumah satu-satu? Saya tidak tahu, karena prosesnya begitu cepat.
Tolong Bapak Kapolri, Bapak Sigit, jangan karena saya rakyat kecil, saya diginiin. Coba Bapak, terima kasih Pak, salam hormat. Dan yang saya bingung lagi adalah, saya dilaporkan itu tanggal 3 Desember, terus kasusnya udah naik ke penyelidikan itu tanggal 30 Desember. Tapi kemarin bapak-bapak oknum dari cyber baru ngasih saya surat panggilan pertama itu untuk di tanggal 17 Januari yang dimana saya harus ke Timika. Tapi kenapa saya bingungnya adalah kenapa udah ada penggeledahan dan penyitaan barang yaitu handphone saya. Dan mereka nih bapak-bapak oknum cyber ini mereka sampai tahu handphone saya itu iPhone 15 Pro Max. Yang mereka cari adalah di awal itu pas mereka masuk ke kamar saya setelah nyongkel Hexos saya, itu yang mereka cari adalah mana iPhone 15 Pro Max-nya. Coba tolong buat Bapak Kapolri yang terhormat Bapak Sigit, tolong benahi ini oknum-oknum cyber yang kemarin. Terima kasih Pak.